Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan yang telah membangunkan kita di pagi ini dengan keadaan tidak kekurangan apapun, sehingga kita bisa datang kepadanya bersama dengan keluarga kita untuk berbakti dan memuliakan nama-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih atas pemberian-Mu berupa hari yang baru dan tahun yang baru. Baharuilah hidup kami ya Tuhan, agar segala pikiran, perasaan, dan kehendak kami sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ibadah kita hari ini kita rayakan dengan topik Muliakan Tuhan dalam Kekudusan. Kiranya dalam ibadah ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan, terutama melalui kesucian hati kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Sion mendengarkannya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memanggil kami untuk datang bersekutu denganmu. Melalui ibadah ini, Bapa,
Engkaulah pencipta kami dan Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Engkaulah adalah anak Allah yang kudus, dan Engkau juga menginginkan kami kudus sama seperti Engkau adalah kudus. Kiranya melalui ibadah ini, Tuhan membaharui kami kembali untuk semakin dekat kepadamu. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kami di tangan-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar keinginan Tuhan menjadi keinginan kami, dan tujuan Tuhan menjadi tujuan kami. Berilah kami kemampuan untuk menjaga perilaku kami kudus dan tidak bercacat, bukan hanya di hadapan sesama kami, tetapi terlebih lagi di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami bersuka cita dalam menanti kedatangan-Mu. Terimalah kami di dalam ibadah ini, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu pertama setelah Epifania hari ini, yaitu hukum Taurat titah pertama dan kedua. Demikian hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang garam merindukan di ufuk timur pagi
Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikat. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, firman-Mu memanggil kami untuk kudus sama seperti Engkau adalah kudus. Engkau memerintahkan kepada kami untuk tidak memiliki Allah lain di dalam hidup kami selain Engkau. Namun dalam kenyataannya, kami masih sering jatuh ke dalam pemujaan ilah lain dalam hidup kami, yang kami lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Kami terkadang ragu dengan keberadaan-Mu dan kemahakuasaan Tuhan, dan kami beralih mengagungkan teknologi dan bahkan rasio kami sendiri. Bahkan tidak jarang kami mengilahkan diri kami sendiri. Akibatnya kami lebih memilih mengandalkan kekuatan dan akal kami sendiri dalam menjalani hari-hari kami, daripada berserah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Untuk itu, kami memohon di hadapan-Mu. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah ini. Kuatkanlah kami untuk sepenuhnya setia kepadamu, sama seperti Engkau setia menjaga dan melindungi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga sadar bahwa kami tidak hanya mengilahkan ilah lain dalam kehidupan kami, tetapi kami juga suka memberhalakan benda-benda yang sesungguhnya fana dan tidak berdaya. Benda-benda itu hanyalah ciptaan kami sendiri, tetapi kami jatuh pada kebodohan kami memuliakannya. Sangat sering benda-benda seperti uang, laptop, handphone, dan bahkan jabatan lebih berdampak membuat kami aman dan nyaman daripada kebersamaan dengan Tuhan. Kami juga mengaku bahwa tidak jarang kami berdosa dan meninggalkan Tuhan demi mengejar berhala-berhala tersebut. Mulut kami mengaku bahwa hanya Engkaulah Tuhan, namun dalam kenyataannya ada banyak hal yang juga kami pertuhankan. Untuk itu kami mohon di hadapan-Mu ya Allah. Kasihanilah
dan ampunilah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Sadarkanlah kami ya Tuhan, bahwa hidup kami seperti rumput dan segala yang ada pada kami seperti bunga rumput. Kami datang ke dunia ini dengan telanjang, dan begitulah juga kami akan pulang kepadamu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah dan kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kami dengan penebusan korban darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengisi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus
mesra sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu pertama setelah Epifania hari ini, yang tertulis dalam Markus 1 ayat 4-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak mampu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, minggu pertama setelah Epifani, tanggal 10 Januari 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu pertama setelah Epifani. Epifani artinya Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Topik minggu kita hari ini, muliakanlah Allah dalam kekudusan. Yang kedua, gereja lockdown. Hari ini minggu tanggal 10 Januari dan minggu yang akan datang tanggal 17 Januari, selama 2 kali ibadah berturut-turut gereja kita akan lockdown sehubungan dengan sedang maraknya pandemi COVID-19. Selama 2 hari minggu tersebut kita akan beribadah di rumah secara online. Marilah kita tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu dari kehidupan kita. Yang ketiga, perpuluhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur untuk merayakan berkat Tuhan yang telah kita terima bersama dengan keluarga. Marilah kita memberikan persembahan perpuluhan tersebut dengan sukacita terima kasih. Yang keempat, jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan saudara kita yang sedang sakit, yaitu yang pertama, Inang Nyonya Raja Duduk Boru Toga Torok, Jemaat Wek Yerusalem. Yang kedua, Amon P. Sitorus, Inang MB HM Boru Lubis dan Roland Sitorus, Jemaat Wek Yerusalem. Yang ketiga, Amak MP Tanggunan dan Inang G. Boru Huta Barat, Jemaat Wek Nasaret. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Pahlado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Januari 2021. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke grup WA WIK masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Padamu Tuhan dan Allah
andaikan orang menyadari niscaya Tuhan kau dicari. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Dan topik minggu kita adalah memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan kitab Mazmur, sebut saja contohnya dari Mazmur 1 sampai 30, sebenarnya Mazmur tidak lebih identik dengan puji-pujian. Tapi Mazmur lebih banyak menunjukkan soal ratapan, soal kesedihan. Seperti kita katakan dari Mazmur 1 sampai Mazmur 30, contohnya. Mana lebih banyak, Mazmur ratapan atau Mazmur puji-pujian? Maka yang termasuk Mazmur ratapan adalah Mazmur 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, dan 28. Sedangkan Mazmur pujian hanya Mazmur 8, 9, 11, 16, 18, 19, 29, dan 30. Jauh lebih banyak Mazmur ratapan daripada Mazmur pujian. Dari sini kita bisa melihat bahwa Mazmur, yaitu nyanyian orang Yahudi, tidak hanya berbicara tentang pujian kepada Tuhan, tapi juga berbicara tentang ratapan kepada Tuhan. Tapi begitu juga sebaliknya, Mazmur tidak hanya berbicara tentang ratapan, seperti halnya lagu orang Batak katanya lebih banyak adung, bukan. Tapi Mazmur juga berbicara tentang syukur dan pujian. Maka sebenarnya ini adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen, bahwa dalam diri kita saling melengkapi, saat-saat di mana kita meratap dan saat-saat di mana kita memuji. Justru terkadang dari pergumulan terdalamlah akan lahir sebuah pujian yang megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang mendalam, yang mendorong orang untuk memuji,
Sekali lagi saya katakan, pengenalan akan Tuhan yang mendalamlah yang mendorong orang untuk memuji. Justru pengenalan akan Tuhan yang mendalam yang membuat orang bisa memuji itu sulit sekali ditemukan jika tidak melalui pembentukan, melalui penderitaan dan kesulitan. Contohnya adalah Daud, yang dari orang ini mazmur paling banyak tercipta. Banyak mazmur diciptakan oleh Daud justru berangkat dari masa-masa sulit. Pujian yang lahir tanpa ada pelukan bersama Tuhan dalam melewati kesulitan, itulah yang akan membuat pujian kita cenderung hanya dogmatis semata, hanya ucapan mulut semata, tidak lahir dari dalam diri kita. Sebaliknya, kesulitan yang bahkan kesulitan itu semakin mendalam, tapi ketika kita lewati bersama dengan Tuhan, justru itulah yang akan membuat kita bisa melahirkan pujian yang tulus, dan itu pujian kita sendiri, milik kita sendiri kepada Tuhan, bukan pujian orang lain yang kita nyanyikan. Maka firman hari ini mengajak kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarlah kiranya pujian itu berangkat dari pengenalan kita akan Allah yang lengkap. Satu paket full. Di situ kita kenal Dia dalam ratapan kita, dan di situ kita kenal Dia dalam senangnya kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur ini kita melihat alasan kenapa manusia memuji Tuhan. Kalau kita baca tadi dari ayat 3 sampai dengan ayat 10, maka semuanya itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, termasuk kehidupan kita. Itulah alasan kenapa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menyadari sesungguhnya ini merupakan suatu berkat yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau mengatakan, tidak semua orang diberikan berkat rohani, diberikan mata rohani, sehingga dia bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya. Tidak semua orang. Maka terima kasih untuk Raja Daud, yang kepadanya diberikan karunia rohani untuk melihat kemuliaan Tuhan dari ciptaannya yang Tuhan berikan. Sebenarnya ini semua yang di sekitar kita berbicara kepada kita, bercerita tentang siapa Tuhan. Tapi enggak semua dari kita memiliki mata rohani untuk melihat itu. Tidak. Sehingga bisa saja kita melihat kemuliaan Tuhan, tapi bagi kita itu samak saja. Sama sekali tidak bunyi tentang kemuliaan Tuhan dari sana kepada kita. Oleh sebab itu ada orang yang dalam hidupnya selalu bertanya-tanya, di mana Tuhan? Mengapa kalau Tuhan itu Allah, kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia mengizinkan ini terjadi, itu terjadi? Mengapa Allah tidak mencegahnya? Mengapa Allah berdiam diri saja? Dan seterusnya. Orang-orang seperti ini sedang mencurigai Allah, seolah-olah mereka tahu yang lebih baik. Mereka lebih tahu dibandingkan Allah. Mereka tidak melihat keagungan dan kemuliaan Allah dari alam sekitarnya. Yang mereka lihat hanya kejahatan dan kebusukan semata-mata. Dan itulah yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Mereka yang tidak mampu untuk melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah, maka cenderung akan menghujat namanya, entah itu dengan lantang ataupun dengan diam-diam. Sekali lagi saya ulangi, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak mampu melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah melalui kehidupan di sekitar kita dan melalui kehidupan kita sendiri, maka kita akan cenderung untuk gampang menghujat namanya. Entah itu nanti kita lakukan secara lantang ataupun secara diam-diam. Maka mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Dan mari kita minta kepada Tuhan agar kita diberikan mata rohani untuk melihat Tuhan melalui kehidupan kita dan melalui alam semesta yang ada di sekitar kita. Banyak sekali sebenarnya Tuhan menampakkan dirinya kepada kita. Itu sebabnya minggu ini dikatakan minggu Epifani. Allah menampakkan dirinya kepada manusia. Dan jika kita bertanya, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Jawabnya adalah agar manusia memuliakan Tuhan. Itulah alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Kalau begitu, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Ada 3 caranya. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 2, di situ dikatakan, berilah kepadanya kemuliaan namanya. Maka cara kita untuk memuliakan Tuhan yang pertama adalah meninggikan namanya. Tapi ketika kita meninggikan namanya, maka bersamaan dengan itu sekaligus kita merendahkan diri kita di hadapannya. Kita tidak mungkin bisa meninggikan namanya sekaligus kita meninggikan diri kita sendiri, tidak. Itu tidak akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Disinilah salah satu yang membuat banyak orang jatuh dalam pelayanan. Dia betul melayani Tuhan, tapi sekaligus dia meninggikan dirinya. Ketika kemuliaan dirinya tidak dia dapatkan, dia meninggalkan pelayanan. Maka biarlah kita meninggikan Tuhan, sekaligus kita merendahkan diri kita. Begitulah cara kita meninggikan Tuhan. Dan satu hal yang paling menunjukkan bahwa kita meninggikan Tuhan setinggi-tingginya adalah ketika kita menyadari bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah atas kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 13-17 mengatakan, jikalau orang hendak melakukan sesuatu, atau jikalau orang merencanakan sesuatu, maka hendaklah dia selalu mengatakan, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan berkenan. Janganlah kita dengan yakinnya mengatakan, besok saya akan melakukan ini, besok saya akan melakukan ini, seakan-akan tidak ada Tuhan, seakan-akan kita yang memegang kehidupan kita. Orang yang memuliakan Tuhan, orang yang meninggikan Tuhan sekaligus merendahkan hidupnya adalah orang yang sadar bahwa hidupnya seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Hidupnya seperti uap. Maka dia akan selalu mengatakan apapun rencananya, jika Tuhan berkehendak. Itulah yang disebutkan yang pertama cara kita memuliakan Tuhan. Pastikan hidupmu berjalan bersama Tuhan dan atas izin Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Ayat 2 mengatakan, sujudlah kepadanya berhiaskan kekudusan. Kalau di bahasa Batak dikatakan memakai pakaian namarhaduduan, memakai pakaian yang beda gitu. Itu sebabnya memang pakaian kita kalau ke gereja itu berbeda dari pakaian kita yang sehari-hari. Kalau ke gereja itu pakaiannya itu spesial gitu. Karena memang begitulah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi jangan hanya soal pakaian fisik ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah memakaikan pakaian ke hati kita. Hati kita yang perlu kita hiaskan terlebih dahulu. Berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Imamat 19 ayat 2 mengatakan, kuduslah kau sebab aku kudus, kata Tuhan. Sebenarnya di sini bukan soal perintah yang terutama, bukan. Tapi soal bagaimana Tuhan memuliakan kita dengan cara membuat kita sama dengan Dia. Dia menganggap kita sama dengan dirinya. Maka Dia mengatakan, karena aku kudus, maka kuduslah kau, karena kita sama. Maka Tuhan sudah terlebih dahulu memuliakan kita dengan cara mengatakan, kuduslah kau karena aku kudus.
maka kita pun memuliakan Tuhan dengan cara menjalani kehidupan yang kudus. Tapi pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menjalani kehidupan yang kudus? Memang dari segi kemanusiaan tidak mungkin. Tapi saya tertarik dengan seorang teolog yang mengatakan kekudusan itu hanya milik Allah. Maka supaya kita bisa mendekati kekudusannya, kita tidak akan mungkin bisa kudus. Tapi untuk mendekati kekudusannya, kita harus mendekat kepada Allah. Maka saya teringat ilustrasi yang dia katakan, seperti tuning frekuensi radio. Kita sudah tuning dan pas, kita enak mendengarkan, tapi lama-lama nanti ini bisa bergeser. Maka begitu juga lah kehidupan kita, bergeser lagi. Maka kita akan tuning lagi, kita mendekat lagi, setel lagi dengan firman Tuhan. Baru kita kembali lagi satu frekuensi dengan Tuhan. Dan begitulah caranya kita terus menerus untuk menjadi bisa semakin kudus dan semakin mendekat kepada Tuhan. Atau seperti gitar yang mahal, apalah artinya gitar yang mahal? Kita ini ibarat gitar yang mahal yang sudah ditebus, dibeli oleh Tuhan. Tapi apalah artinya gitar yang mahal kalau tidak di stem? Maka kita di stem, enak. Tapi kemudian setelan itu lari lagi. Maka kita harus terus menerus di stem. Maka begitulah kita terus menerus menstel kita dengan firman Tuhan untuk semakin dekat dengan kekudusan. Tapi mari kita memuliakan Tuhan dengan menjaga hidup kita kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ada seorang guru yang terkenal hebat, tapi itu semua akan berantakan jika anak-anaknya bodoh. Atau jika ada dokter yang terkenal pintar, tapi itu semua tidak ada artinya jika anak-anaknya juga bodoh. Maka ketika Tuhan kita kudus, maka kita juga anak-anaknya harus ikut menjaga namanya itu tetap kudus dan mulia. Dan yang ketiga, cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan cara puas atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Puas, bersyukur, berterima kasih, apapun itu. Mari kita ingat Lukas 17 yang menceritakan tentang 10 orang yang terkena penyakit kusta yang minta disembuhkan oleh Yesus. Tapi setelah mereka sembuh, apa yang terjadi? Hanya satu orang yang datang kembali kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, kemana yang 9 orang lagi? Apakah cuma satu orang yang datang untuk memuliakan Tuhan? Ya, di situ berarti Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Ketika kita tahu mengucap syukur, disitulah kita memuliakan Tuhan. Maka siapa kita? Apakah kita 9 orang itu yang setelah selesai semuanya kita melupakan Tuhan? Atau kita termasuk golongan yang satu orang yang bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur, tahu mengucapkan terima kasih, bukan mengeluh. Dan kita puas akan pemeliharaan Tuhan, baik ketika kita sakit maupun ketika kita sehat, baik ketika kita sedang di atas maupun ketika kita sedang di bawah, baik ketika kita berkuasa maupun sedang tidak memiliki apa-apa. Apakah kita tetap puas dan mengatakan, aku bersyukur Tuhan atas pemeliharaanmu? Kita bersyukur bukan supaya kita diberkati, bukan. Tapi kita bersyukur karena kita sudah diberikan banyak oleh Tuhan. Maka kita juga melayani bukan supaya, tapi melainkan karena kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Maka muliakanlah Dia dengan ucapan syukurmu. Jangan rendahkan Dia dengan sungut-sungutmu. Maka mari kita memuliakan Tuhan ketika kita menjalani tahun yang baru ini. Walaupun kita dikejutkan dengan semakin merebaknya pandemi COVID-19, jangan sampai itu menyurutkan kita untuk memuliakan Tuhan. Dipuji dan dimuliakanlah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami diingatkan bahwa ratapan maupun kesenangan hendaklah semua membawa kami kepada pujian dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai itu semua mengambil sukacita dari kami dan membuat kami menghujat Tuhan. Ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kami, terutama melalui alam sekitar kami, juga termasuk melalui
penopangan hidup kami, bahkan penebusan kami setiap hari dari dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan mata rohani yang membuat kami celik melihat betapa besarnya karya Tuhan setiap hari dalam diri kami. Jangan tutup mata batin kami sehingga kami tidak bisa melihat alasan kami memuliakan Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kami adalah menghina dan mempertanyakan Tuhan. Bapa, jadikanlah kami penyembah-penyembah Tuhan, penyembah-penyembah yang hidup, bukan dengan sembahan dari hafalan lagu-lagu kami semata, tapi biarlah pujian kami memang berangkat dari pengenalan kami yang mendalam tentang siapa Tuhan dalam hidup kami, baik ketika kami duka maupun suka. Terimalah pujian kami ya Tuhan, baik melalui nyanyian kami, juga melalui perbuatan kami, dan juga melalui persembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menyerahkan perpuluhan kita atau persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, merayakan berkat Tuhan dalam hidup kita bersama dengan keluarga. Marilah kita menyerahkan perpuluhan ini dengan sukacita sambil menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita mendoakan persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.